Kalian penasaran nggak kalau kenapa burung pleci atau kecia lombok itu kok harganya bisa sampai puluhan juta? Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, sekarang saya akan jelasin ya. Memang ada yang spesial nih dari pleci lombok ini atau kecial kuning lombok. Nah, teman-teman kicau mania atau teman-teman subscribernya dari Manuk Hutan Official, karena begini. Kecial itu adalah sejenis burung kacamata ya, keluarga burung kacamata atau pleci juga. Cuman dia sangat unik gitu. Suaranya berbeda daripada pleci-pleci Jawa atau pleci Sumatera atau pleci Bali. Suara kecial kuning lombok itu identik dengan suara ngerol. Ngerol baik itu yang ngerol agak panjang atau ngerol pendek. Nah, kenapa harganya bisa mahal? Mungkin teman-teman kaget nih. Kok kecil lombok sampai 70 juta, 80 juta gitu. Sementara burung besar pun yang kayak murai itu ada yang 40 juta. Bahkan juga ada sih yang udah juara nasional sampai inpunya sampai ratusan juta, sampai miliaran rupiah. Cuman kenapa burung kecil lombok ini kok harganya segitu tinggi? Nah, di Lombok sendiri lomba kecial itu sangat populer di setiap dusun, desa, lingkungan. Jadi setiap di beberapa titik di Pulau Lombok itu orang, khususnya anak-anak mudanya nih, baik yang muda, tua itu, kalau udah ngomongin burung, lomba burung pasti lomba kecial. Nah itu kayaknya sih ada harga diri juga di sana. Nah terus kenapa bisa mahal? Gini permasalahannya, guys. Yang pertama, kecial itu perawatannya sangat unik, sangat rumit, ribet pokoknya. Beda sama burung-burung besar yang harus dengan sistem setelan atau mandi. Nah, kecial juga seperti itu, cuman kadang-kadang perpindahan tangan dari bos satu ke bos lainnya itu berbeda-beda cara perawatannya. Dan biasanya kecial pun tidak mau bunyi selantang di bos pertamanya, seperti itu. Terus yang kedua, eh, membuat kecial bunyi itu gampang. Tetapi membuat burung kecial itu bunyi sambil nempel, nah itu sangat rumit. Teman-teman tahu nggak nempel seperti apa? Nah nempel itu seperti ini. Jarak antara burung kecial satu dan lainnya itu cuma jaraknya ada mungkin 30 cm ya sampai 50 cm. Terus dia bunyi, nah itu yang sulit. Karena biasanya burung kecial ini kalau sudah ditempel dekat sesama kecialnya itu jarang bunyi dan biasanya giras, galak. Nah, untuk mencari burung yang stabil, ditempel bunyi, nah itu yang sulit. Nah, biasanya, nah ini saya kasih kalian pemahaman sedikit tentang spesifikasi harga kecial ya. Kecial, kalau sudah bunyi di tempat sepi gitu, sendiri aja bunyi gitu, biasa aja. Itu biasanya sudah yakin dah 100 sampai 200 ribu itu harga pasaran. Kalau dia sudah bunyi di tempat yang rame, maksudnya di pinggir jalan gitu, tapi belum nempel nih, masih udah ngelihat orang lalu lalang, itu sudah positif 200 sampai 300 ribu harganya. Nah, kalau dia sudah nempel, bunyi sambil nempel, maksudnya didekatin sama sesama jenisnya, bunyi, ngotot dan ngelawan, itu sudah positif 400 hingga 800 ribu. Oke, 400 hingga 800 ribu, bahkan bisa 1 juta. Nah, kalau sudah bunyi, terus nempel, terus stabil, terus bisa masuk 5 besar di lomba baik antar kampung atau lomba finalan atau lomba apalah skala besar, itu sudah jutaan rupiah mas bro. Nah khusus yang di atas harga 40 juta sampai seterusnya itu biasanya sudah langganan juara biasanya, dan sudah memiliki nama besar. Cuman uniknya di Lombok ini jarang ada orang jual burung kecial sama tips perawatannya. Biasanya dia hanya jual burungnya saja tanpa diberitahu tipsnya. Karena kunci dari keberhasilan kecial itu untuk ngejos, untuk nempel, untuk bisa juara itu biasanya diracikan atau rawatan hariannya.
Entah itu mungkin dia dengan metode mandi malam, metode pemberian ulet mangga, dan pemberian ulet pun tidak sembarang ngasih banyak gitu. Mungkin pagi satu, siang satu, sore satu, atau ada yang tanpa ulet tapi menggunakan kroto atau telur semut. Pagi mungkin 4 butir, siang 4 butir, malam mungkin 4 butir, atau tanpa kroto dan tanpa ulet tapi menggunakan mandi malam biar dia giras. Itu bermacam-macam caranya. Nah, itu uniknya. Kenapa harga kecil atau burung kacamata yang relatif masih kita lihat sampai sejauh ini terbang-terbang di pinggir jalan, di sawah-sawah, itu sampai puluhan juta. Jadi kalian jangan kaget ya, karena hobi itu biasanya ya kembali lagi, hobi itu mahal, dan biasanya sih terkait harga diri juga gitu. Kalau main burung tuh biasanya kalau punya burung kecil mahal itu, wah, prestisnya naik atau harga dirinya, wah gitu. Ini burungnya siapa nih? Burungnya bapak ini, bapak si A, gitu. Seperti itu. Nah, terus ada yang unik lagi nih. Kenapa saya bilang melihara burung kecil ini ribet, rumit dan mahal? Harga sangkar, kita ngomongin sangkar. Sangkar kecil itu yang biasa-biasa nih, yang terbuat dari paralon itu paling murah tuh 200.000. Itu belum dicat, belum di-clear dan sebagainya. Kalau sudah jadi ya sekitar 800 sampai 1 juta gitu. Jadi jangan salahkan, maksudnya kalian jangan memandang sebelah mata kalau tetangga kalian tuh melihara burung pleci atau kecil lombok. Burung kecil jelek, murah, pasti murahan. Saya pelihara burung besar nih, begini gitu. Jangan kalian hina, kalian belum tahu aja perawatan kecil itu seperti apa, harga kecil berapa, harga kurungannya berapa dan sebagainya, seperti itu. Jadi buat kalian yang penasaran kenapa harga kecil itu bisa sampai puluhan juta di Lombok itu ya karena ini, karena tingkat kesulitan pemeliharaannya dan sebagainya seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Kenapa harga kecil itu relatif stabil ya harganya. Jadi yang dari belum bunyi harganya 10 ribuan, terus sudah bunyi di tempat sepi harganya 100 sampai 200 ribu, terus mulai bunyi di tempat rame 200 sampai 300 ribu, terus mulai nempel bunyi 400-an sampai 800 ribu, terus sudah juara sampai jutaan hingga puluhan juta. Nah seperti itulah kalau kalian. Jadi kalian tetap pantengin terus ya channel Mandakotan Spesial. Nanti di konten-konten selanjutnya saya akan membahas mungkin tips-tips perawatan burung secara sederhana ya untuk rawatan harian biar gacor di rumah saja. Oke, kalau begitu sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What the hell?